Ada sebuah legenda yang jarang dibicarakan, bahkan di komunitas urban legend sekalipun. Ini tentang perjalanan di sepanjang 11 miles road, jalan yang konon bisa mengabulkan keinginan terdalam Anda. Namun, jalan ini tidak mudah. Mereka yang mencoba menempuhnya harus menghadapi kengerian yang tak terbayangkan, dengan resiko kehilangan diri mereka sendiri. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Awal perjalanan. Namaku Daniel dan aku telah putus asa. Pekerjaan lagi buntu, tagihan yang menumpuk, dan hubungan yang hancur membuat hidupku terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Ketika seorang rekan kerja berbicara tentang 11 miles road, aku awalnya menganggapnya sebagai lelucon bodoh. Namun, semakin lama aku memikirkannya, semakin tergoda untuk mencobanya. Mereka bilang jika kita mengendarai di jalan itu, setiap mil akan membawa kita lebih dekat dengan keinginan terbesar kita. Tapi harganya adalah ketakutan terbesar kita. Kita harus siap menghadapi apapun. Itu peringatan yang sering diulang. Namun aku terlalu putus asa untuk peduli. Aku ingin kehidupan yang lebih baik, dan jika itu berarti menantang rasa takut, aku bersedia. Pada malam bulan baru, aku masuk ke mobil tuaku, memastikan tangki penuh dan mengikuti petunjuk samar dari desas-desus yang kudengar. Tanda pertama adalah sebuah papan tua yang hampir tak terbaca bertuliskan 11 miles road. Berbalik jika Anda tak siap. Aku menarik napas dalam, menggenggam kemudi erat-erat dan mulai berkendara. Mil pertama hingga ketiga. Mil pertama terasa biasa saja. Jalanan lurus dengan pepohonan lebat di kedua sisi. Udara dingin menyusup melalui celah jendela meski aku sudah menutupnya rapat-rapat. Tidak ada yang aneh selain keheningan yang terlalu mencekam. Saat memasuki mil kedua, kegelapan terasa lebih tebal, seperti selimut yang membungkus seluruh dunia. Lampu depanku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mulai mendengar sesuatu desir angin yang aneh, seperti bisikan yang samar. Kupikir itu hanya imajinasiku saja. Di mil ketiga, suhu menurun drastis. Embun beku mulai menutupi kaca depan, dan aku menggigil meski pemanas sudah menyala. Lalu, aku melihat bayangan pertama. Sesuatu berdiri di antara pepohonan. Sebuah sosok gelap dengan mata merah menyala. Aku hampir menabrak, tapi saat kulirik kaca spion, sosok itu sudah hilang. Mil keempat hingga keenam. Di mil keempat, membawaku ke jalan yang mulai berubah. Pohon-pohon tampak bengkok, seperti tertarik ke arah yang salah. Aku mulai mendengar suara di dalam mobil, meski aku sendirian. Itu bukan hanya suara-suara biasa. Mereka memanggil namaku, berbisik di telingaku. Daniel, Daniel, kenapa kau di sini? Aku mencoba mengabaikannya, menyalakan radio untuk mengusir keheningan, tetapi hanya ada statis. Lalu di antara statis itu suara terdengar lagi, lebih keras kali ini. Kembalilah sebelum terlambat. Di mil kelima, aku melihat sosok di jalan. Itu adalah seorang wanita mengenakan gaun putih kotor, rambutnya acak-acakan. Dia menatapku dengan wajah yang kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku pun berusaha melewati tanpa berhenti, tapi ketika aku melaju, wajahnya tiba-tiba muncul di kaca jendela mobilku. Aku menjerit, membanting setir, hampir keluar dari jalan. Ketika aku menoleh, dia sudah tidak ada lagi. Mil ke-6 adalah saat aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Ada rasa takut yang begitu dalam, sesuatu yang primal, seperti aku sedang diintai oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku ingin berbalik, tapi tidak ada jalan untuk kembali. Jalan ini tidak mengizinkan untuk hal itu. Mil ke-7 hingga ke-9. Mil ke-7 adalah awal dari kengerian yang sebenarnya. Jalan berubah menjadi kasar, penuh dengan lubang yang seolah-olah sengaja dibuat untuk membuatku berhenti. Lampu depan mulai berkedip, dan aku mendengar langkah-langkah di luar, meski tidak ada yang terlihat. Di mil ke-8, kaca mobilku mulai berembun dari dalam. Aku melihat sesuatu menulis di kaca dengan jari tak terlihat. Apa yang kau inginkan begitu penting hingga kau bersedia mati. Aku berteriak, menghapus tulisan itu dengan tangan gemetar, tapi bekasnya tetap saja ada. Jalan pun semakin sempit. Pohon-pohon tampak lebih hidup, seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraihku. Saat aku memasuki mil ke-9, suara-suara di dalam mobil semakin keras. Mereka bukan lagi bisikan, tapi jeritan. Wajah-wajah mulai muncul di kaca jendela, menatapku dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan.
Aku tidak bisa berhenti, tidak bisa mengalihkan pandanganku meski wajah-wajah itu mulai mendekat. Mil ke-10. Mil ke-10 adalah neraka. Udara di dalam mobil berubah panas. Seperti aku berada di tengah kebakaran. Bau hangus memenuhi hidungku dan aku merasa sulit untuk bernapas. Tiba-tiba sesuatu melompat ke kap mobilku. Itu adalah makhluk besar dengan kulit abu-abu yang membusuk, mata hitam kosong, dan taring panjang yang meneteskan darah. Ia menatapku melalui kaca depan. Tangannya menggaruk-garuk kaca dengan suara yang memekakkan telinga. Berbalik, atau kau akan menjadi bagian dari jalan ini. Makhluk itu berbisik, suaranya dalam dan menggema. Aku tidak mendengarkan. Aku memejamkan mata, menekan pedal gas sekuat tenaga, dan menabraknya. Namun, saat aku membuka mata, makhluk itu sudah hilang. Mil ke-11. Mil ke-11 adalah sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Jalan itu tidak lagi berupa aspal. Aku merasa seperti terbang melalui ruang kosong, dikelilingi oleh kegelapan total. Aku tidak bisa melihat mobilku, tidak bisa merasakan tubuhku. Aku hanya ada saja. Lalu, suara itu pun datang. Suara yang dalam, mengerikan, dan memekakkan telinga. Apa keinginanmu, Daniel? Aku ingin hidupku lebih baik. Aku ingin segalanya menjadi lebih mudah. Jawabku, suaraku terdengar kecil dan penuh ketakutan. Suara itu tertawa, tawa yang begitu dingin hingga aku merasa seperti membeku. Harga yang kecil untuk keinginanmu, tetapi kau harus menyerahkan sesuatu. Apa yang harus kuserahkan? Tanyaku. Namun, suara itu tidak menjawab. Sebaliknya, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa, seperti sesuatu sedang direnggut dariku. Akhir perjalanan. Ketika aku membuka mata, aku berada di rumah. Mobilku ada di jalan masuk, seperti tidak pernah pergi kemanapun. Semua tampak normal, tapi rasanya ada yang salah. Saat aku berjalan ke cermin, aku menyadari apa yang hilang. Mataku tidak memiliki pantulan, aku tidak lagi memiliki jiwa. Aku mendapatkan hidup yang kuinginkan, pekerjaan yang baik, hubungan yang sempurna, dan kekayaan yang melimpah. Namun, semuanya terasa kosong. Aku tidak bisa merasakan kebahagiaan, cinta, atau apapun. Aku hanya ada, seperti boneka yang diisi dengan kehampaan. The 11 Miles Road memberiku apa yang kuinginkan, tetapi mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga dari diriku sendiri. Jadi, gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor kali ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.